Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, pripun kabare Ibu, Bapak? Alhamdulillah, nggih. Bismillah, ini pertemuan perdana setelah Idul Fitri. Tema kita adalah kerasnya hati, penyebab-penyebab kerasnya hati. Nah, insya Allah ini hari ini adalah kelanjutannya, kelanjutan tema. Kelanjutannya yaitu amalan-amalan untuk melembutkan hati yang keras. Amalan-amalan untuk melembutkan hati yang keras. Sedikit kita review yang kemarin, ya. Bahwasanya hadis yang sudah kita kenal, kita sudah familiar semuanya, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ya. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh kita. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, ya. Itu kemarin sudah kita pelajari, dan ini kaitannya dengan hati juga, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tidaklah seorang hamba dihukum dengan sebuah hukuman yang lebih buruk dibandingkan dihukum dengan kerasnya hati dan jauh dari Allah. Ini juga pertemuan kemarin sudah kita sampaikan supaya kita mengingat dulu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke hati yang lembut. Ciri-ciri hati yang lembut. Ini kebalikannya dengan hati yang keras kemarin. Salah satunya adalah mudah menangis. Mudah tersentuh ketika dibacakan Al-Quran. Menangis dalam arti bukan gembeng atau kena masalah menangis, dapat masalah dimarahin menangis, bukan dalam arti seperti itu. Tapi menangisnya menangis karena khusyuk, karena takut sama Allah, takut pada Allah. Yang kedua, ciri-ciri hati yang lembut itu mudah menerima nasihat. Kita mesti punya salah semua, pernah keliru. Dan ketika ada orang yang menasihati, kita mudah menerima. Itu hatinya lembut. Tidak peduli siapa yang menasihati. Bahkan mungkin yang menasihati itu orangnya lebih muda dari kita, pangkatnya lebih bawah dari kita, secara status ekonominya juga lebih rendah dari kita. Tapi kalau kita memang merasa salah dan tahu kalau kita salah, siapapun yang menasihati kita, maka orang yang hatinya lembut mudah menerima nasihat. Selanjutnya, ciri-ciri hati yang lembut adalah mudah memaafkan dan memberi maaf. Nah, seperti ini dalam rangka masih Syawal seperti ini,
Ada orang yang hatinya keras. Untuk hadir, untuk datang meminta maaf saja, dia tidak mau. Sopo sik engko nek gak rene aku gak gelem. Nek kon rene sik tak sepuro. Nah, seperti itu ada. Ada, wonten mboten? Tiyang kados ngoten. Ada. Itu hatinya keras. Padahal kesempatan pada bulan Syawal seperti ini kita saling memaafkan, saling kosong-kosong antar kita. Selama kita bergaul selama setahun yang lalu, pasti ada kesalahan, baik sengaja atau tidak, saling memaafkan. Nah, orang yang lembut hatinya, mau memaafkan dan mau minta maaf lebih dahulu, itu hatinya lembut. Tapi orang yang hatinya keras, seperti itu tadi, bahkan dimintain maaf juga enggan. Itu sangat keras sekali udah. Orangnya datang ke sini minta maaf, kita ogah-ogahan, ngasih salaman gitu ogah-ogahan, tidak sepenuh hati. Keras hatinya berarti. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu lebih peka terhadap sesama, lebih empati. Melihat orang di pinggir jalan mungkin mikul sesuatu jualan, langsung tergerak hatinya. Waduh, saknorek bapak ibu. Atau melihat ibu sambil gendong bawa dagangan, sambil menggendong anaknya jalan, wah saknorek. Langsung kita berhenti. Waalaikumsalam warahmatullah. Langsung kita berhenti, terus kasih apa yang ada. Nah, itu hatinya lembut. Hatinya lembut. Lebih mudah tersentuh. Faktanya, ya, Rasulullah, ya, panutan kita, itu pribadinya hatinya lembut sekali. Kita sudah kenal semuanya ya, kita tahu semuanya dari kisah-kisah dari para asatid bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya lembut sekali. Bahkan ada seorang Yahudi, ya, pengemis Yahudi yang setiap hari dikasih makan disuapin oleh Rasulullah. Dan ironisnya pengemis itu pengemis buta, ya, pengemisnya buta. Ironisnya dia selalu mencaci maki Rasulullah pada saat Rasulullah menyuap itu. Ngerasani Muhammad. Tapi Rasulullah setiap hari tanpa menyampaikan atau membuka identitasnya bahwasanya yang menyuap itu ada Rasulullah. Setiap hari disuap sama Rasulullah pengemis yang Yahudi itu dan buta itu. Hingga suatu saat Rasulullah telah wafat dan Abu Bakar mencoba menggantikan peran Rasulullah. Begitu Abu Bakar datang untuk menyuapin pengemis tersebut, merasa orang kalau buta itu peka ya, peka. Ini orang yang kemarin, ini bukan. Ini yang biasa, ini bukan. Peka, beda. Cara menyuapnya juga beda mungkin. Seperti itu. Maka dia menyampaikan, kamu bukan orang biasanya. Kemana orang biasa yang menyuapi saya? Beliau sudah wafat. Beliau sudah meninggal. Beliau adalah Muhammad Rasulullah yang setiap hari dicaci sama dia. Sedemikian lembutnya hati Rasulullah hingga sampai akhir hayatnya tidak membuka identitas Rasulullah. Sampai Abu Bakar yang membuka identitasnya bahwasanya yang menyuap tiap hari itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian lembutnya. Dan akhirnya Yahudi buta tersebut masuk Islam. Dengan apa? Dengan kelembutan Rasulullah. Para nabi-nabi juga hatinya lembut. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, lembut hatinya semuanya. Pemaaf, mereka semua pemaaf. Jika mereka salah, langsung minta maaf, mohon ampun. Para sahabat Rasulullah juga banyak yang hatinya lembut. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq yang sudah kita kenal ya, terkenal lembut hatinya. Umar bin Khattab yang keras tapi lembut.
keras tapi lembut. Nanti akan banyak kisah tentang Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Utsman bin Affan, sahabat yang kaya raya, seorang saudagar yang hatinya lembut dan pemalu. Itu sahabat-sahabatnya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal pemberani, keras, ya, tegas. Ya. Kita sudah tahu semua kisah-kisahnya ya kalau kita buka kitab-kitab sirah. Ya. Umar bin Khattab tak segan-segan untuk menangis lama, terseduh-seduh ya, ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dan dia juga sangat perasa, hatinya gampang tersentuh ketika melihat kaum du'afa, apalagi ketika beliau menjadi khalifah, ya, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Itu fakta-fakta yang ada ya, bahwasanya para panutan-panutan kita itu hatinya semuanya lembut. Kita review lagi dari materi yang sebelumnya, penyebab hati keras yang kemarin ya. Nah, ini kan kita akan tips atau amalan untuk melembutkan hati. Nah, ini ada kaitannya dengan penyebab hati keras. Nah, yang kemarin adalah penyebab pertama kesyirikan dan kemunafikan. Nah, ini mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya. Ketika penyebab hati keras itu adalah kesyirikan dan kemunafikan, maka otomatis untuk menghindari itu adalah meninggalkan kesyirikan. Nah, untuk menghindari hati yang keras itu. Yang kedua, penyebabnya adalah melanggar perjanjian dengan Allah. Masih ingat ya? Alastu bi rabbikum? Bala. Nah, itu yang perjanjian dengan Allah waktu kita masih di alam ruh ya. Maka mafhumul mukhalafahnya adalah taati perjanjian Allah. Selanjutnya, banyak bicara. Nah, ini menyebabkan hati keras. Maka kurangi bicara yang tidak perlu. Ngobrol ngarol ngidul yang tidak perlu. Apalagi menyebabkan dosa, menggibah dan sebagainya. Kurangi, jauhi. Nah, itu supaya hati kita tidak keras. Yang keempat, terlalu banyak makan. Nah, termasuk ini, terlalu banyak makan. Kita sudah melalui puasa Ramadan kemarin, itu salah satu untuk tazkiyah, untuk mensucikan jiwa kita, yaitu mengurangi makan. Mengurangi makan. Karena semua, ya bukan karena semua, hampir semua agama-agama, mungkin agama lain selain Islam, bahkan yang aliran sesat juga pernah saya sampaikan, yang sesat-sesat pengikut iblis itu juga mereka untuk membuat jiwanya peka, itu rata-rata mengurangi makan. Mereka mengurangi makan, mengurangi tidur. Tapi kalau dalam Islam semuanya itu ada, mengurangi makan dengan puasa, mengurangi tidur dengan qiyamul lail. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima, tertawa berlebihan. Otomatis kita harus mengurangi tertawa. Ngakak yang berlebihan. Kalau tertawa sedikit saja monggo silakan ya, karena Rasulullah juga sering bercanda ya. Kemudian yang keenam, meremehkan maksiat ya. Ini 6 poin yang kemarin yang menyebabkan hati kita keras. Maka untuk melembutkan atau supaya hati kita tidak keras, sesali dan hindari dosa-dosa kecil itu. Oke. Nah, sampai di sini ini masih amalan-amalan yang berkaitan dengan penyebab kerasnya hati kemarin. Kemudian ada amalan yang khusus, amalan khusus, rahasia-rahasia khusus dari Rasulullah untuk melembutkan hati di luar itu tadi. Yang pertama, perbanyak istighfar. Ya, ketika hati kita keras itu susah menerima nasihat, kemudian beribadah juga tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang. Dibacakan Al-Quran juga tidak ada efeknya, tidak gampang tersentuh. Melihat kejadian orang-orang du'afa juga tidak mudah tersentuh. Nah, itu hati keras toh. Perbanyak istighfar.
Dalilnya ya. Ini sudah ada yang kemarin sudah pernah kita sampaikan, jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di hatinya satu nokta hitam. Ya, satu nokta hitam. Kemarin sudah kita sampaikan, begitu ada kesalahan atau dosa, titik hitam. Hati kita tuh bening aslinya, bening, fitrahnya. Titik hitam. Nah, di sini seandainya dia meninggalkan dosa itu dan beristighfar atau bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Ini ya, yang akan membuat hati kita kembali menjadi lembut. Perbanyak istighfar. Setelah sholat itu sudah pasti astagfirullah. Zikir pagi, zikir sore, zikir petang ya, itu istighfar. Sambil naik motor, sambil berjalan, sambil ngantri di ATM, istighfar, astagfirullah. Kalau nggak saya ceritakan kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal ya, tentang istighfar, dahsyatnya istighfar. Istighfar adalah sebuah pengakuan ya, sebuah pengakuan bahwasanya kita bersalah. Nah, ini pengakuan ini ya. Kita berdosa. Hampir semua nabi-nabi pada puncaknya adalah mengakui salah. Nabi Adam setelah salah untuk memakan buah khuldi yang dilarang, puncaknya adalah mengakui kesalahan, mohon ampun sama Allah. Semua nabi-nabi seperti itu. Istighfar juga mengakui bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Kita membutuhkan pengampunan dari Allah. Butuh pengampunan. Dan kita jera, kapok ya. Kita merasa jera, merasa kapok untuk melakukan dosa itu. Kemudian kita juga merasa takut karena azab Allah. Takut dengan siksa Allah. Dan kita ingin memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih takut sama Allah. Itu hakikat dari istighfar. Kemudian yang kedua, amalan melembutkan hati. Yang kedua adalah perbanyak zikrullah. Zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram, tenang, kalem, tidak gerusa-gerusu dengan kita mengingat Allah. Banyak dari saudara-saudara kita yang masih salah menafsirkan atau memahami tentang zikir ini ya. Zikir yang dimaksud di sini adalah zikrullah, ingat pada Allah, bukan melafadzkan zikir, bukan sekedar melafadzkan zikir. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir betul, tapi itu melafadzkan zikir. Tapi hakikat dari itu adalah bagaimana kita sambung pada Allah, hati kita sambung pada Allah. Itu hakikatnya. Itu yang akan membuat hati kita lembut. Maka jangan salah, jangan keliru ketika kita sudah berzikir, mungkin baca sholawat sehari 1000 kali atau berapa kali, atau mungkin baca hamdalah berapa kali, berapa ribu kali, semacam itu, tapi belum ada perubahan pada diri kita. Itu karena apa? Karena masih sebatas di lisan. Dan yang terpenting dari zikrullah itu adalah mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ali Imran ayat
191 ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, qiyaman wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan berbaring. Artinya apa? Zikrullah itu bukan hanya sekedar setelah sholat kita zikir. Itu benar tuntunan Rasulullah. Tapi zikir yang dimaksud di sini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika kita berdiri di mana saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Wa qu'udan, ketika kita duduk di mana saja, bukan hanya di masjid, bukan hanya di atas sajadah. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir tentang penciptaan Allah. Penciptaan khalqis samad, penciptaan langit dan bumi. Itu yang dimaksud zikir. Selalu mengingat Allah. Mengingat bahwasanya kita, menyadari bahwasanya kita adalah hamba yang kecil, lemah, dan sebagainya. Itu poin kedua, ya. Poin yang ketiga, untuk melembutkan hati, kita harus sering-sering mendengar, membaca, memahami, meresapi, dan mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya membaca. Kalau hanya membaca, anak-anak kecil sudah bisa membaca. Nah, anak kecil masih. Kalau kita levelnya bukan hanya membaca, tapi memahami. Buka terjemah sekali-kali. Terjemahnya buka. Mentadaburi. Mentadaburi itu apa ya? Selain dipahami, terus direnungkan ayat per ayat. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut. Ya. Masyhur ya kisahnya bahwasanya Umar bin Khattab yang terkenal keras, tegas, pemberani, itu beliau luluhnya oleh ayat Al-Quran. Ya, luluhnya, melelehnya oleh ayat Al-Quran. Dalam satu riwayat bahwasanya beliau luluh dengan bacaan surat Toha. Surat Toha. Tapi ada riwayat lain yang menyampaikan bahwasanya surat Al-Haqqah. Yang lebih kuat adalah surat Toha. Karena saat itu Umar bin Khattab yang memang berambisi sekali atau berselera sekali untuk membunuh Rasulullah, mencari Rasulullah saat itu. Kemudian kebetulan Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya berada di majelis seperti ini di rumahnya Arqam, salah seorang sahabatnya itu, yang dikenal sekarang Baitul Arqam. Ya, Baitul Arqam. Itu adalah asal mula majelis ilmu, itu tempat majelis ilmu kecil-kecilan pertama yang dipimpin Rasulullah dengan sahabat-sahabat kecilnya. Umar bin Khattab mendatangi, kemudian mencari Rasulullah di situ, dan disitulah disampaikan oleh salah satu sahabat bahwasanya, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwasanya adikmu sekarang telah memeluk agama Islam? Maka Umar bin Khattab kaget dan dia mengurungkan untuk membunuh Rasulullah, pulang ke rumahnya menemui adiknya. Di situ adiknya sedang membacakan Al-Quran. Begitu Umar mau merebut, dilarang sama adiknya, karena Umar kondisinya tidak suci. Engkau kotor, mandi dulu. Setelah itu baru dibacakanlah surat Toha itu, sampai ayat ke-14. Baru runtuh. Umar bin Khattab yang setegar itu, sekuat itu, gemetar. Dan akhirnya kembali mencari Rasulullah, bukan untuk membunuh, tapi untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah. Umar tahu, ya, karena Umar itu
sosok yang piawai dalam sastra. Pada zaman itu memang kekuatan sastra ya yang kuat ya, makanya diturunkan Al-Quran oleh Allah. Kalau pada zaman Nabi Musa itu kekuatan sihir ya, sihirnya, kekuatan ilmu sihir yang kuat. Banyak penyihir-penyihir di situ. Makanya mukjizatnya Musa alaihissalam adalah tongkat ya, yang bisa berubah jadi ular, ya bisa memecah lautan itu. Tapi mukjizatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Pada ayat ke-14 dari surat Toha itu ya, kalau kita bacakan ya, bagaimana seorang Umar yang kerasnya seperti itu bisa luluh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallah. Sesungguhnya saya ini Allah. Ini kata Allah ya. Kata Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Sembahlah aku. Dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Dengan ayat ini Umar kaget. Ini bukan sembarangan ini. Ini tidak mungkin ini manusia yang membikin. Penyair manapun tidak mungkin pede mengaku innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Ada penyair atau sastrawan atau pujangga yang berani membuat kalimat seperti itu? Tidak mungkin ada. Dan terkenal bahwasanya Rasulullah ada adabnya, orangnya lemah lembut, ya, rendah hati dan sebagainya. Tidak mungkin ini bikinan Muhammad. Kemudian kelanjutannya innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan sesembahan selain aku. Wah, ini luar biasa. Ini bukan bikinan manusia nih kalimat ini. Kemudian ditutup dengan fa'budni, maka sembahlah aku. Akhirnya ya dengan ayat inilah Umar bin Khattab luluh dan memeluk agama Islam. Hingga pada waktu hijrah ya, setelah Umar bin Khattab masuk memeluk agama Islam dengan ayat Al-Quran tadi ya, dengan petunjuk dan hidayah dari Allah, hingga ketika waktu hijrah Rasulullah memberikan instruksi kepada para sahabat-sahabatnya untuk berhijrah diam-diam. Jangan sampai terjadi kerumunan supaya tidak dicurigai oleh kaum kafir, kaum Quraisy. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab. Beliau malah menantang. Beliau menghunus pedang, menyelempangkan busur panah dan membawa anak panahnya. Datang ke dekat Ka'bah ya. Kemudian berkata seraya menantang, aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya, perhatikan, barang siapa yang ingin diratapi oleh ibunya dan ingin istrinya menjadi janda dan ingin anaknya menjadi yatim, maka temui saya di lembah ini. Sedemikian kerasnya, sedemikian tegasnya, beraninya Umar bin Khattab setelah mendapatkan hidayah dari Allah dengan lantunan ayat Al-Quran. Berbalik dia membela Rasulullah SAW. Suatu kali Abdullah bin Umar, niki putrani pun Umar bin Khattab. Nah, ini yang akan menguatkan bagaimana lembutnya hati Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar banyak mengisahkan tentang ayahandanya yaitu Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar juga banyak meriwayatkan hadis-hadis ya. Suatu kali Abdullah bin Umar salat di belakang Umar bin Khattab, di belakang ayahnya.
ia sempat mendengarkan isak tangis ayahnya ketika memimpin sholat. Padahal saat itu Abdullah bin Umar berada di shaf yang ketiga dan tidak ada speaker, ya, nggak ada speaker saat itu di Masjid Nabawi. Di shaf ketiga masih terdengar isak tangisnya, sesenggukannya dari Umar bin Khattab. Kemudian saat membaca surat Yusuf juga ayat 86, Umar tak kuasa menahan tangisnya. Yusuf ayat 86, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini ya, surat Yusuf ayat 86. Nangis Umar bin Khattab. Juga saat membaca surat Tur ayat ke-7 tentang azab ini, sesungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi. Umar menangis keras. Menangis keras. Jadi Al-Quran itu memang seharusnya mampu merubah kita. Jadi monggo kita evaluasi diri kita. Apakah sudah pernah kita, minimal pernah satu atau beberapa kali kita tersentuh dengan Al-Quran. Jangan sampai tidak sama sekali. Karena mungkin juga tidak akan sering, tidak akan sering. Saya juga susah dan merindukan. Sesekali pernah baca ayat ini, nangis. Ya, bagus sekali ayatnya. Nangis, kita tersentuh. Tapi kita ingin mengulangi besoknya lagi, besok lusanya lagi, sama ayat yang dibaca, tapi beda rasanya. Nah, itu karena sentuhan dari Allah. Yang keempat, untuk melembutkan hati, poin keempat adalah memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin supaya hati kita mudah lembut, mudah tersentuh. Dalilnya ada sebuah hadis, dikisahkan suatu hari seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hatinya yang keras, qaswatul qalb. Maka Nabi menjawab, jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Beri makan orang miskin. Memberi makan orang miskin tentunya memberi yang layak, ya. Bukan sisa-sisa makanan, sisa-sisa nasi, bukan. Beri yang sama dengan kita. Sama yang dengan kita makan. Misalkan kita sedang membeli nasi pecel di sudut sana, beli dua bungkus, satu untuk kita, satunya untuk sama, lauknya sama. Kalau lauknya daging, kasih yang sama, daging juga, jangan dikasih tempe. Jangan dibedakan, itu justru akan membuat hati kita lebih congkak, samakan. Makanya kalau kita punya pembantu misalkan di rumah, makan bareng dengan lauk yang kita makan, itu yang akan melembutkan hati kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Berkaitan dengan itu tadi, dengan hadis tadi, yang kelima, poin kelima, sayangi anak yatim dan usaplah kepalanya. Ada hadis lain, diriwayatkan dari Umamah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang diusap memperoleh satu kebaikan. Barang siapa berbuat baik kepada anak yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti dua jari ini. Nabi menunjukkan dua jarinya, kahadza, jari telunjuk dan jari tengahnya, seperti ini. Ini adalah cita-cita kita, ya. Derajat yang paling mulia ini, ya, adalah berdekatan seperti ini dengan Rasulullah di surga kelak. Ya. Syaratnya apa? Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim bukan hanya menyantuni, ya. Banyak dari kita yang masih sudah bagus sebenarnya, ya, tapi masih kurang untuk melembutkan hati. Karena apa?
Karena ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya usaplah kepala anak yatim, berarti kita harus datang, harus berdekatan. Banyak di antara kita sudah cukup merasa aku sudah menyantuni anak yatim, nomor rekeningnya sudah saya transfer, setiap bulan saya transfer. Beda. Di situ rasanya beda dengan kita datang sendiri. Makanya saya kadang-kadang masjid di tempat saya itu anak-anak remasnya saya ajak, saya latih nih. Yang biasanya itu mendatangkan anak yatim untuk santunan, didatangkan ke masjid, mereka berbondong-bondong naik angkot, terus kemudian di masjid kita kasih, kita disalami sama anak yatim, kemudian foto-foto, selfie, seperti itu. Beda rasanya dengan kita memanggul beras, kita menuju ke anak-anak yatim, tahu tempatnya. Kemudian kita bawa makanan langsung, makan bareng anak-anak yatim di situ. Kita lihat bagaimana ekspresinya. Itu beda. Itu yang akan melembutkan hati kita. Daripada sekedar kita mentransfer. Saya sudah mentransfer. Transfernya lebih banyak memang ya. Berapa juta, lebih banyak. Itu hati-hati. Di situ malah akan condong nanti kita menjadi lebih angkuh, lebih merasa tinggi. Karena kita merasa lebih baik, derajat kita lebih tinggi dari anak yatim. Tapi kalau kita memanggul beras, membawa makanan berat-berat, itu menuju anak yatim dan kita ajak makan bareng, itu beda. Dalam riwayat Tabrani, ya, ada lagi niki, diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata seorang laki-laki sowan ke Rasulullah, mengeluhkan kekerasan hatinya. Lalu Rasulullah berpesan, ini hampir sama sebenarnya, ya, kontennya dengan yang tadi. Apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Rasulullah bertanya, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah ia makan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul. Ini poin ya, berilah ia makan dari makananmu. Ini yang saya sampaikan tadi. Berarti dari makanan kita. Kalau kita makan beras dengan merek yang bagus, maka yang kita kasihkan pada anak yatim berasnya mereknya yang bagus. Kalau kita makannya pakai lauk daging yang kita kasih. Syukur-syukur lebih bagus. Kalau kita makan buahnya anggur, maka anggur yang kita kasih. Ini dari Rasulullah ya. Jadi bukan sekedar menyantuni, tapi memuliakan, menyayangi dan memuliakan anak yatim. Maka kebiasaan barangkali di sini ada santunan anak yatim, mungkin dengan cara memanggil sekali-kali kita balik, nah, kita yang mendatangi sekali-kali. Atau kita sendiri, bukan dari yayasan atau bukan dari masjid, kita pribadi, keluarga kita, ajak anak istri kita, anak-anak kita, langsung hadir di situ. Usap kepala anak yatim. Kenapa Ustaz kok diusap? Perlu diusap. Dia, anak-anak yatim itu bukan hanya butuh makan, tapi butuh kasih sayang. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa yang akan mengusap kepalanya? Butuh kasih sayang. Maka ketika kita mengusap kepala anak yatim, terasa kita dekat. Dan rasa kita itu meleleh kadang-kadang itu. Poin ke-6, untuk melembutkan hati, yaitu bermajelis dengan orang-orang soleh. Bermajelis dengan orang-orang soleh, orang alim. Seperti ini salah satunya. Tapi tidak harus majelis ilmu yang resmi seperti ini. Ngobrol nggak apa-apa dengan ustadz. Nah, berteman. Nanti dalam obrolan kita dengan orang-orang soleh itu pasti akan keluar nasihat-nasihat secara tidak sengaja. Bagaimana beliau cara menyikapi suatu masalah keluarganya, masalah dengan masyarakat, masalah. Cerita aja. Nanti akan banyak ilmu di situ. Nah, itulah. Kalau kita bermajelis atau
mendekat dengan orang-orang soleh. Ada satu hadis riwayat Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan dan akan dinaungi rahmat. Nah, ini begitu orang ada mendapatkan rahmat, maka dia akan menjadi lemah lembut, tenang, ya, sakinah, lemah lembut. Itu karena kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ada poin yang ketujuh. Tadi sudah 6, ya, untuk melembutkan hati, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tengoklah orang sakit dan iringi jenazah atau antarkan jenazah. Hal tersebut akan mengingatkan kalian kepada hari akhir." Kalau kita ingat hari akhir, kita otomatis lembut hati kita. Gak mungkin petentang-petenteng. Dengan menjenguk orang sakit, kita akan merasa bagaimana mahalnya sehat ini. Kita akan merasa betapa kita kurang bersyukur selama ini. Allah, sudah azan. Pernah saya sampaikan, ya, bahwasanya kebutuhan oksigen kita, ya, untuk bernafas aja itu sehari itu 5.500.000 sehari kebutuhan oksigen kita untuk bernafas. Maka per bulan 165 juta dan per tahun 60 miliar 225 juta kebutuhan oksigen untuk bernafas aja. Nah, kalau kita menjenguk orang sakit, kemudian udah dipakai oksigen, tabung oksigen gini seperti itu, kita akan bersyukur, Masya Allah. Betapa kita setiap hari ini kita duduk berapa jam ini, berapa menit di sini, itu sudah berapa oksigen yang kita hirup. Dan sudah berapa kita bersyukur, makanya syukur kita itu sangat-sangatlah kurang. Itu baru oksigen. Belum lagi berkedip mata. Ini saya cari-cari ini ya, sumber-sumber sumber yang valid Kita berkedip itu sekitar 15 sampai 20 kali per menit. Per menitnya segitu. Berkedipnya. Berarti per jam sekitar 900 atau 1200 kali kedipan mata. Kalau setahun udah jutaan kali. 7,1 juta kali. Ini sumbernya valid. Saya cari tadi, sempat browsing. Kemudian kita berpikir, berapa otot yang terlibat untuk satu kedipan mata itu? Berapa saraf yang dilibatkan untuk satu kedipan mata itu? Kita nggak pernah berpikir sejauh itu. Kemudian siapa yang mengatur kadar kelembapan air mata kita ini? Pernah nggak air matanya berair terlalu banyak gitu? Pernah merasakan itu? Nggak nyaman rasanya. Tapi kering juga nggak enak rasanya. Air mata kita kalau kering tuh, wah, maunya ditetesin gitu. Nah, kadar kelembapannya sedemikian rupa ini. Siapa yang mengatur kalau bukan Allah? Nah, disitulah pentingnya kita menjenguk orang sakit nih. Belum lagi berapa kali detak jantung kita, berapa jumlah persendian kita, persendian tulang kita, dan siapa yang mengatur pelumas dari persendian itu. Ini setiap persendian ini ada pelumasnya. Nah, itu yang mengatur semuanya Allah. Kita lanjutkan, guys. Belum lagi sistem pencernaan, itu menengok atau menjenguk orang sakit. Dan yang terakhir adalah menghadiri pemakaman. Menghadiri pemakaman atau berziarah kubur. Ini yang akan melembutkan hati kita.
Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur karena ia bisa melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah. Ada adab-adabnya dalam berziarah ya, ini dalam bab lain nantinya. Ya. Yang poinnya di sini adalah bahwasanya ziarah kubur itu bisa melembutkan hati kita. Dan kita bisa membayangkan suatu saat yang dimakamkan atau yang diangkat atau yang berada di dalam kafan itu adalah kita. Suatu saat yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat itu adalah kita. Itu yang bisa membuat hati kita menjadi lembut. Ya. Sebagai khulasah, ya. Jadi amalan-amalan tadi yang bisa melembutkan hati ada 8 poin. 1, perbanyak istighfar. Ya. Sesali dosa-dosa dan salah-salah kita. Yang kedua, perbanyak zikrullah. Zikir pada Allah bukan hanya setelah sholat, tapi dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun, zikir, sambung kepada Allah, bukan hanya dengan lisan. Lisan oke, lisannya iya, tapi hatinya sambung sama Allah. Kemudian yang ketiga, dengarkan, baca dan tadabburi Al-Quran, pahami, pelajari. Yang keempat, beri makan orang miskin. Yang kelima, sayangi anak yatim. Sayangi, ingat sayangi, bukan hanya menyantuni dengan mentransfer tidak cukup, tapi sayangi dan usap kepalanya. Monggo, yang hatinya masih keras, susah untuk menangis, monggo hadiri, datangi anak yatim, usap kepalanya. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah. Yang keenam, bermajelis dengan orang-orang alim. Orang-orang alim niki, bermajelis, monggo, berteman, berngobrol dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, jenguk orang sakit. Jika ada tetangga kita atau salah satu saudara kita atau salah satu dari jamaah kita, dijenguk. Nanti ada adab-adabnya yang diajarkan Rasulullah, bagaimana kita cara menjenguk, itu ada kelas tersendiri. Ya. Dan yang terakhir adalah hadiri pemakaman, ziarah kubur. Hadiri pemakaman sampai dengan di pemakamannya, bukan hanya hadir di rumahnya, tapi antarkan jenazah sampai dimakamkan. Sebagai penutup, saya akan bacakan Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung. Kami turunkan Al-Qur'an ini pada sebuah gunung. Pasti kamu akan melihatnya tunduk. La ra'aitanna khashi'an mutasaddian, dan hancur berkeping-keping. Disebabkan karena takut kepada Allah. Min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Agar mereka berpikir. Jadi Al-Quran diturunkan di atas gunung. Gunung itu akan hancur. Ini ibarat dari Allah. Gunung itu adalah simbol. Kenapa Allah mengibaratkan ini gunung? Gunung itu adalah simbol dari keangkuhan. Batu besar yang keras, yang berdiri tegak bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, sejaman dengan diciptakannya bumi. Gunung itu sudah ada. Sejak zaman mbah-mbah kita, nenek moyang kita, gunung itu sudah ada di situ. Tapi dengan Al-Quran dia bisa hancur. Kemudian sahabat Umar bin Khattab tadi, yang hatinya begitu
keras awalnya. Begitu tegas, berani, tidak mengenal takut, dan bahkan setan pun takut pada dia. Dalam satu riwayat bahwasanya setan jika mau berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan itu memilih mencari jalan lain. Demikian mengerikannya, menakutkannya Umar bin Khattab, tapi dia hatinya leleh dengan Al-Quran. Lantas seberapa keras hati kita, seberapa membatu hati kita kalau kita tidak pernah bisa meleleh dengan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Seberapa keras hati kita kalau kita tidak bisa menerima nasihat-nasihat, tidak pernah mampu untuk merendahkan hati kita dengan nasihat-nasihat kebaikan. Maka mari kita tundukkan hati kita, tundukkan wajah kita, mohon sama Allah, mohon ampun sama Allah atas kerasnya hati kita selama ini. Mohon dilembutkan ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, agar hati kita mudah pecah dan meleleh dengan nasihat-nasihat kebaikan dari Allah dan dengan bacaan-bacaan dan lantunan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita mampu memanage atau mengelola hati kita supaya tidak menjadi keras lagi, dan kita mampu melembutkan hati kita lagi dengan tip-tip dari Rasulullah yang tadi kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang baik, maka itu adalah dari Allah, dan jika ada yang salah atau kekurangan dalam penyampaian, maka itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.